Kejaksaan Agung menangkap seorang mantan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga menerima suap untuk mengurus kasasi Ronald Tanur. Inilah tumpukan harta sitaan sebagai bukti terbaru dalam pengembangan perkara dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Direktur Penyidik Jampitsus mengungkapkan sekitar pukul 10 malam kemarin terjadi penangkapan terhadap ZR, mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. ZR diduga terlibat penyuapan bersama pengacara Ronald Tanur yang bernama Lisa Rahmat. Lisa Rahmat meminta ZR agar mengupayakan para hakim agung tetap memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasi. Lisa Rahmat menjanjikan 5 miliar rupiah untuk 3 hakim agung serta 1 miliar rupiah untuk ZR. Dalam penggeledahan di sejumlah properti mantan pejabat Mahkamah Agung tersebut, didapati juga bukti dugaan gratifikasi perkara-perkara di Mahkamah Agung. Jumlahnya fantastis dengan nilai lebih dari 920 miliar rupiah, serta logam mulia emas seberat 51 kg. Perwakilan hakim tak kuasa menahan tangis saat Prabowo berjanji soal remunerasi. Prabowo berbicara lewat telepon setelah dihubungi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Prabowo menegaskan menaruh atensi penuh terkait kesejahteraan hakim dan akan langsung menyelesaikan masalah itu usai dilantik sebagai presiden terpilih nanti. Gaji 12 tahun yang lalu. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sangat-sangat mengejutkan yang terjadi di Mahkamah Agung. Bayangkan, ditemukan oleh tim penyidik uang hampir 1 triliun dan emas batangan 51 kg di sebuah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung. Sahabat BN, yang menjadi pertanyaan kita, inikah wajah hakim yang meminta gajinya dinaikkan dengan cara bersama-sama baru lalu? Dan tentu saja kenaikan gaji hakim yang disetujui oleh Presiden Prabowo ini harus Presiden Prabowo bertanggung jawab kepada rakyat atas kenaikan gaji mereka para hakim ini. Sebab apa yang terjadi ini, sahabat BN, sangat-sangat melukai hati rakyat. Di saat rakyat susah hidupnya, di saat keuangan negara seperti sekarang ini tidak baik-baik saja, tiba-tiba hakim penentu keadilan yang berbuat seperti ini. Sebuah berita tentang ini akan saya bacakan. Detik News menurunkan berita di bawah judul kronologi Kejagung temukan hampir 1 triliun rupiah emas 51 kg milik Zaraf Richard. Berita ini hari Sabtu ini 26 Oktober 2024. Jakarta. Kejaksaan Agung Kejagung menyita uang senilai 920 miliar rupiah dan emas batangan seberat 51 kg dari kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zaraf Richard di kawasan Senayan, Jakarta. Uang ratusan miliar itu didapatkan saat penyidik menggeledah kediaman Zaraf terkait dugaan pemufakatan jahat suap
untuk kondisikan putusan kasasi Ronald Tanur. Jadi ini terbongkarnya sahabat BN setelah putusan hakim membebaskan tersangka Ronald Tanur yang didakwa membunuh pacarnya. Dia bebas. Direktur Penyidik atau Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Abdul Qohar menyebut terungkapnya kasus itu merupakan pengembangan dari penyidik kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Selain upaya menyuap 3 hakim yang mengadili Ronald Tanur dalam dugaan pembunuhan di Nisera, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga berupaya melakukan suap kepada Hakim MA pada tingkat kasasi melalui Zarof sebagai makelarnya. Qohar menjelaskan bahwa penangkapan berawal ketika pihaknya mendeteksi keberadaan Zarof tengah berada di Pulau Dewata. Penyidik langsung bergerak cepat melakukan pengejaran. Hari Rabu 23 Oktober, kami keluarkan surat penangkapan, tapi berdasarkan deteksi yang dilakukan oleh kawan-kawan di penyidikan bahwa yang bersangkutan ada di Bali. Makanya kami ikuti, kami kejar ke Bali, jelas Qohar. Hingga akhirnya Zarof ditangkap pada Kamis dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk diperiksa penyidik. Kemudian pada Jumaat pagi, ZR diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Kejaksaan Agung. Hingga pada sore harinya, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum penetapan tersangka, Qohar menyebut bahwa pihaknya menggeledah 2 lokasi terkait perkara itu. Rumah tinggal di kawasan Senayan tersebut merupakan rumah milik Zarof. Dari situ penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai hampir 1 triliun dari berbagai mata uang, yaitu sejumlah 5.725.075.075 rupiah, 74.494.427 dolar Singapura, 1.897.362 dolar Amerika Serikat, 483.320 dolar Hong Kong, dan 71.200 euro. Benar-benar sahabat Ben, hampir seluruh mata uang di dunia dipakainya, digunakannya untuk mengumpulkan uang ini. Yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 330.714 rupiah. Jelas Qohar. Penyidik juga menyita 1 buah dompet yang berisi 12 keping emas logam mulia, masing-masing seberat 100 gram. 1 keping emas logam mulia antam seberat 50 gram. Dan 1 buah dompet merah muda berisikan 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram. Serta 3 keping emas logam mulia antam masing-masing 50 gram. Barang bukti lainnya yang disita adalah sebuah dompet berwarna hitam berisikan 1 keping emas logam mulia antam dengan berat 1 kilogram. 1 buah plastik berisikan 10 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram. 3 lembar sertifikat diamond dan 3 lembar kwitansi toko emas mulia. Logam mulia emas tersebut jika dijumlahkan seluruhnya memiliki berat sekitar 51 kg atau jika dikonversikan setara dengan 75 miliar rupiah. Terkait hasil geledah, Qohar mengaku penyidik juga kaget saat menemukan barang bukti tersebut. Adapun uang itu ditemukan di dalam brankas di ruang kerjanya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget ya
tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 51 kilogram, ucap Kohar. Diduga uang dan emas yang diamankan tersebut merupakan hasil pengurusan perkara selama bertugas di Mahkamah Agung, termasuk untuk mengurus perkara kasasi Ronald Tanur. Adapun Zarof, ujar Kohar, mengaku menerima sejumlah uang dari tindakan kong kaling kong perkara di Mahkamah Agung. Perbuatan sebagai makelar kasus itu diakui Zarof telah dilakukannya lebih dari 10 tahun silam. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas, ujar Kohar. Namun lanjut Kohar, kepada penyidik, Zarof mengaku lupa jumlah total pengurusan perkara yang diaturnya, termasuk dari siapa-siapa uang hasil pengondisian perkara itu berasal. Kami tanya, berapa yang mengurus dengan saudara? Karena saking banyaknya dia lupa. Karena banyak ya, imbuh Kohar. Keterlibatan Zarof dalam kasus ini berawal ketika dirinya dihubungi Lisa. Lisa meminta agar Zarof untuk membantu pengurusan perkara kasasi kasus Ronald Tanur. Dalam permintaan bantuan itu, Lisa menyatakan kepada Zarof akan menyiapkan dana pengurusan perkara untuk diserahkan kepada majelis hakim sebesar 5 miliar. Sementara biaya jasa pengurusan perkara yang akan diterima Zarof sebesar 1 miliar. Tawaran itu disanggupi oleh Zarof. LR meminta agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam keputusan kasasinya, ujar Kohar. LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya, sambung dia. Sahabat BN, ini benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala. Inilah yang terjadi di Mahkamah Agung. Mungkin ini bisa dikatakan ini kan oknum. Tetapi sahabat BN, melihat kondisi seperti ini, oknum pun yang berbuat, tapi tidak bisa dielakkan dari terbawanya nama Mahkamah Agung. Dan jika kita kaitkan dengan tuntutan atau permintaan para hakim beberapa waktu baru lalu kepada Presiden Prabowo agar menaikkan gajinya, tentu saja rakyat berharap kepada Presiden Prabowo bertanggung jawab atas uang diberikan kepada para hakim untuk kenaikan gajinya itu, agar jangan sampai nanti setelah gajinya dinaikkan, mereka korup lagi, mereka makan suap lagi. Kita mendengar waktu itu Presiden Prabowo akan menaikkan gaji tetapi jangan korupsi. Namun, melihat kondisi yang seperti ini, tidak bisa agaknya Prabowo sekedar menghimbau begitu saja. Harus ada pengawasan melekat, pengawasan yang benar-benar ketat terhadap para hakim ini, khususnya, dan terhadap para penegak hukum seluruhnya di Indonesia ini umumnya. Sebab kalau satu orang saja sebegini banyak uang ditemukan, ini baru yang ditemukan di rumahnya, belum lagi yang di rekeningnya, belum lagi yang disimpannya mungkin di tetangganya, kerabatnya, saudaranya, orang-orang kepercayaannya, atau mungkin di rekening luar negeri. Ini baru di rumahnya saja sebegini banyak. Di rumahnya saja. Kalau tidak terlalu banyak, tidak berani dia meletakkan uang dan emas sebanyak ini di rumahnya. Tidak berani dia tuh. Ini mungkin telah terlalu banyak. Mungkin sebagian kecil ini, yang di rumahnya ini sebagian kecil. Bayangkan berapa ini uang. Dan kalau uang ini dijadikan untuk bantuan kepada rakyat miskin, bantuan kepada pedagang-pedagang kecil, atau dibuat untuk pembangunan jalan dan jembatan
jalan desa misalnya, atau pembangunan irigasi misalnya, atau pembangunan gedung-gedung SD yang rusak, atau puskesmas di pedesaan yang nasibnya sudah memiriskan, akan banyak dapatkan dari uang yang dikumpulkan oleh satu orang ini saja, pejabatnya. Sahabat BN, pantas agaknya negara Indonesia ini miskin. Pantas agaknya rakyat di negeri ini susah, terutama rakyat kecil. Kalau para pejabatnya seperti ini caranya mengambil uang dari jabatan yang didapatkannya. Sahabat BN, memang beban berat atau tanggung jawab berat bagi Presiden Prabowo sekarang ini untuk berada di garis depan di dalam pemberantasan korupsi. Sebab apapun yang akan dilakukan, kita mendengar pidato Presiden Prabowo ketika baru selesai dia dilantik, sungguh berapi-api, termasuk untuk pemberantasan korupsi. Tetapi kalau tidak mampu memotong oknum-oknum yang seperti ini, dan memotongnya tentu sebelum dia melakukan perampasan uang seperti ini. Kalau tidak mampu, pidato Presiden Prabowo itu hanya akan menjadi angin lalu saja demi kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo harus punya komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Tetapi kalau hanya lip service, kalau hanya bahasa-bahasa politik yang dikemukakan dalam upaya pemberantasan korupsi, maka semua itu tidak akan ada artinya. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.